kira-kira Mm. gimana di masa resesi global ini nih? Sebenarnya mungkin agak ambigu ya, Indonesia itu apakah sebagai negara, sebagai pemerintah, atau sebagai pengusahanya, BUMN-nya, atau mungkin masyarakatnya gitu. Karena beda beda kategori, beda beda jalur Gitu. gitu. Misalnya gini ya. Kita kan penghasil kelapa sawit paling banyak di dunia, nomor satu lah ya. Tapi sekarang kayak misalnya para pengusaha sawit atau misalnya yang memang di ya di bisnis sawit gitu, dia ngelihat dong bahwa permintaan luar negeri kan tinggi tingginya ya, lagi tinggi gitu, karena supply-nya udah macet gitu. Ya kita bisa jual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang diuntungkan kan ya para pengusaha itu. Tapi dengan adanya dia supply gede-gedean ke permintaan luar negeri, akhirnya dampaknya apa? Pasokan dalam negerinya jadi terbatas, ya kan? Seperti yang terjadi mungkin di awal tahun ini, di mana waktu itu bisa dibilang bukan berarti apa namanya produksinya kita jelek, enggak, cuma memang permintaan luar negeri dan dalam negeri lagi banyak, sementara permintaan luar negeri diikuti permintaan dalam negeri jadinya keteteran. Makanya sempat terjadi shortage juga dalam negeri kita. Jadi kalau ditanya bisa ambil kesempatan nggak? Ya sebagian orang bisa, tapi ada juga yang dikorbankan gitu. Nah kalau misalnya kita sebagai masyarakat umum, bisa dibilang ada beberapa sih yang mungkin aku bisa mention ya. Pertama mungkin bagi teman-teman yang ngerti sedikit tentang dunia investasi, kita bisa tunggu mungkin ada beberapa saham yang bagus tapi jadinya harganya diskon gitu gara-gara ketidakpastian ekonomi ini, itu bisa jadi kesempatan ya. Tuh. Kemudian berikutnya lagi karena dolar menguat, teman-teman yang mungkin menghasilkan jasa bagi klien-klien di luar negeri yang mana teman-teman dibayarnya pakai dolar, itu juga jadi bisa kesempatan baik gitu. Karena beberapa temanku yang misalnya dia ya software engineer ya, programmer ya, dia memang kerjanya ke klien-kliennya dari luar, entah dari Australia atau dari Amerika, ya gajinya jadinya naiknya lumayan karena rate dolarnya kan naik terhadap rupiah. Mungkin itu salah satu yang mulai dipikirkan ya, di mana kita bisa menjual jasa kita gitu. Kita kayak ekspor tapi bukan ekspor barang, kita ekspor jasa gitu ya, ekspor skill kita gitu keluar. Kemudian kita dapat bayaran dalam bentuk dolar, kita tukar rupiah dalam negeri, hasilnya lebih baik gitu. Setuju, setuju. Jadi masyarakat juga bisa ambil kesempatan kok kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ambil kesempatan untuk momentum ini. Artinya semua orang juga bisa bersiap-siap, tapi juga tadi bisa melihat peluang-peluang yang ada kayak gitu. Jadi bukan kalangan atas aja, tapi semua orang punya kesempatan untuk itu. Semua orang juga tadi apa ya, maksimalkan skill atau potensi kita. Di mana nih kira-kira susah nyari apa jasa online gitu kan, menawarkan jasa online. Nah, sebetulnya website-nya ada banyak, ketik aja di Google gitu ya. Teman-teman juga bisa langsung Yes. dapet kayak gitu. Sekarang Google is everything juga, betul nggak, Mas Glenn ya? Betul, betul. Ada banyak sih. Mau secara peer to peer bisa, kita coba cari di online job marketnya banyak, bisa Nah, ini banget.